Saya baru beberapa hari yang lalu mendapatkan WA dan saya masukkan ke grup WA maupun Facebook dan sebagainya, bahwa ternyata kalau dulu dikatakan orang bicara dan sebagainya itu bisa melontarkan droplet itu antara 1 sampai 2 meter. Ternyata ada micro droplet yang jauh lebih kecil dan bisa terlontar sampai 6 sampai 8 meter. Jadi kalau 6 sampai 8 meter, Chandra dan Billy ini yang rekam ini jaraknya paling-paling 3-4 meter dari saya. Dan dari sana mungkin 5-6 meter masih bisa terjangkau sebetulnya. Dan ada orang menanyakan kenapa kami di sini tidak menggunakan masker. Saudara, tidak ada kemungkinan saudara khotbah pakai masker ya. Sudah suara saya modelnya seperti ini, dikasih masker ya tambah tidak karu-karuan. Dan kalau saudara ngomong cuma sebentar, mungkin pakai masker tidak ada masalah. Tapi kalau saya khotbah bisa sampai 1 jam atau lebih, 1,5 jam dan sebagainya, sama sekali tidak memungkinkan menggunakan masker. Jadi kami bukannya tidak menjaga, kami menjaga tetapi tetap ada batasannya. Dan seperti sudah saya katakan, telah selalu ada. Sebagai contoh, kalau kami betul-betul menjaga ya, saudara melihat bahwa yang jadi chairman hari ini adalah saudara Indra, berbeda dengan 2 kali atau berapa kali sebelumnya, di mana yang jadi chairman adalah saudara Cahaya. Nah, mengapa Cahaya hari ini digantikan oleh Indra? Maunya Cahaya terus kok. Kami tidak ganti-ganti orang sebetulnya, tapi terpaksa ganti. Jangan mikir yang aneh-aneh, bukan karena Cahaya kena COVID ya. Tapi Cahaya saya lupa 3 hari yang lalu, saya kira atau 4 hari, saya lupa persisnya, hari Rabu kalau tidak salah, mertua perempuannya terkena stroke dan dia harus mengantarkan ke rumah sakit. Dan dia menyadari kalau dia pergi ke rumah sakit maka risiko terpapar itu ada. Jadi dia tidak mau jadi chairman daripada kalau dia terpapar lalu menulari kami yang di sini, seluruh kebaktian online ini bubar. Karena alasan itu maka hari ini digantikan oleh saudara Indra. Dan saya kira juga dalam minggu selanjutnya, kecuali kalau Cahaya sudah 2 minggu atau lebih ternyata tidak ada apa-apa, yang mungkin bisa kembali Cahaya lagi, saya tidak tahu. Tapi saya cuma ingin menunjukkan itu bahwa kami bukan sembrono, ceroboh, tidak ya. Saya sangat berusaha hati-hati, tetapi tetap memang semua ada batasnya. Nah, memungkinkan saya khotbah dengan masker dan sebagainya. Ada orang juga yang mengatakan bahwa kalau khotbah online dikasih petunjuk, orangnya harus ngelihat ke jemaat. Ya, itu semua khotbah ya seperti itu saudara ya, online atau bukan online. Tetapi kalau saya banyak ngutip dan ayat, maka pada waktu ngutip baca kutipan dan ayat, mau tidak mau saya melihat ke bawah ya. Dan sekarang mengingat bisa terlontar 6-8 meter, saya malah mengusahakan supaya melihat ke bawah kalau bisa lebih banyak gitu ya. Jadi terlontarnya kalau ada itu tidak terlalu banyak. Jadi saudara merasa mungkin tidak enak kok saya tidak melihat ke atas begini atau ke orang ya, tapi kok melihat ke laptop, maka itu ada satu kesengajaan juga sebetulnya. Oke, mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam acara firman ini. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian online ini kami tetap bisa mendapatkan kesempatan, kebebasan membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan, melanjutkan seri yang lalu bersama Yesus di dalam badai. Tuhan, kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di tempat dimanapun orang mengikuti kebaktian online ini. Dan Engkau memimpin dalam penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan secara khusus suara yang selalu terganggu. Dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan supaya
seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Kami berdoa untuk semua jemaat dalam mendengar, baik mereka di sini maupun di manapun mereka berada. Pertama-tama Engkau jaga supaya jalur internetnya tidak terputus-putus, tidak terganggu, sehingga semua yang mengikuti secara online bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada gangguan apapun, baik dari internetnya maupun dari gangguan yang lain. Engkau hindarkan. Dan tolong supaya semua bisa punya hati yang terbuka, berkonsentrasi dengan baik dari awal sampai akhir, dan berikan mereka terang supaya mereka bisa mengerti, dan berikan ketundukan supaya setelah mengerti mereka bisa menjadi orang yang percaya pada kebenaran firman dan menjadi pelaksana, pelaku, penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga ini bukan hanya tersebar kepada diri mereka, tapi lebih jauh lagi tersebar kepada orang-orang yang lain. Tuhan tolong, biarlah semua mendengar, mengerti, melaksanakan, supaya melalui semua itu Engkau dipermuliakan. Kami sadar juga setan selalu bekerja, dan kami berdoa supaya Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun. Juga kami titipkan listrik, semua peralatan yang kami pakai, jalur internet yang dipakai oleh orang-orang yang mengikuti kebaktian online ini, dan juga cuaca dan sebagainya yang bisa saja mengganggu, atau gangguan apapun. Engkau jaga dan lindungi, dan tolong Tuhan supaya tidak ada apapun semua itu yang mengacaukan acara firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini masih tetap topik yang sama, session yang kelima, dan baru berakhir nanti pada session yang ke-6 minggu depan, bersama Yesus dalam badai. Dan hari ini saya hanya akan ajak saudara membaca Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41-nya saja. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita pada kali yang lalu sudah membahas sebagian tentang Yesus menghardik angin dan danau itu dengan kata-kata "diam, tenanglah". Tapi pembahasan tentang bagian itu belum selesai, dan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang bagian itu. Kita masuk dalam poin E, saudara. Pada waktu Yesus berkata "diam, tenanglah", dan betul-betul anginnya dan airnya menjadi teduh sekali. Awas dengan bagian ini, saudara. Jangan mengartikan kata-kata Yesus sebagai the word of faith, perkataan iman atau firman iman.
Di dalam kalangan karismatik, bukan semua, tapi banyak. Kalau saya mengatakan seperti ini penting, jadi saya tidak menuduh semua generalisasi gitu, tidak. Tapi sebagian jelas memang seperti itu. Mereka punya doktrin, teologi atau apapun yang disebut the word of faith, perkataan iman atau firman iman. Dan orang-orang Protestan juga ada yang main tiru seenaknya. Mereka juga mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta karismatik, lalu mereka terapkan, mereka percaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu beredar suatu WA video gitu ya, tentang seorang perempuan yang suaminya terkena COVID-19 dan meninggal. Dia juga tertular dan dia percaya pada teologi ini. Saya bersimpati dengan dia karena kematian suaminya. Tetapi bagaimanapun saya menceritakan ini, saya menentang teologi di dalam kesaksian yang dia berikan. Dalam kesaksiannya dia berkata, setiap dia merasa down, putus asa, depresi, apapun, dia ucapkan kata-kata, aku harus sembuh, aku bakal sembuh, Tuhan akan sembuhkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semacam demikian. Dan akhirnya dia betul-betul sembuh. Jadi itu menjadi teologi dari banyak orang, saudara ya. Kalau saudara mengatakan kata-kata yang positif, itu akan terjadi. Dan juga nanti sebaliknya, terkena, waduh mati aku, mati sungguhan nanti. Kalau perusahaannya terkena atau tempat pekerjaan saudara terkena, waduh bangkrut aku, besok tak punya uang, ini nanti aku yang uang sungguhan. Tapi kalau saudara berkata secara positif, Tuhan memelihara dan pakainya, Tuhan, saudara pasti akan cukup. Nah saudara, kalau saudara main Facebook, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya setidaknya sudah banyak kali menghadapi orang-orang yang seperti itu. Pada waktu saya berbicara secara negatif, tetapi apa yang saya katakan secara negatif itu merupakan sesuatu yang betul-betul sesuai dengan common sense atau akal sehat, sesuai dengan logika. Tetap orang menegur gitu ya. Kamu ngomong seperti itu, jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan kata-katamu. Saudara, saya mencari di dalam Google tentang ajaran the Word of Faith ini, dan saya mendapatkan link yang saya berikan di dalam makalah, ada di sini. Dan dari link ini saya akan mengutip beberapa kutipannya. Saya langsung berikan terjemahannya. Pertama-tama kata word ya, word of faith. Kata word itu bisa diterjemahkan kata, atau perkataan, atau firman. Persisnya harus diterjemahkan yang mana saya tidak tahu, tapi pokoknya saya ambil semua ya. Jadi word of faith saya terjemahkan perkataan garis miring firman iman. Orang buka juga dikenal sebagai kata iman atau firman iman atau sekedar iman. Adalah suatu gerakan Kristen Injili di seluruh dunia yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen bisa membuat kuasa iman tersedia melalui ucapan. Wikipedia tidak selalu benar saudara ya. Kalau dia mengatakan ini suatu gerakan Kristen Injili, bagi saya tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran dari itu. Ini jelas sama sekali bukan Injili. Ini saya anggap sebagai ajaran salah yang mungkin bisa mendekati kesesatan. Jadi tapi pokoknya inti dari ajaran itu yang saya beri garis merah ini ya. Orang-orang Kristen bisa membuat kuasa iman tersedia melalui ucapan. Dan jangan pikir ajaran model seperti ini tidak ada ayat pendukungnya. Saya di sini tidak ingin membahas semua. Jadi nanti ayat pendukungnya tidak akan saya bahas. Saya hanya bahas ketidakmasuk akalan dan ayat-ayat yang menentang ajaran ini, itu yang saya bahas. Saya tidak ada waktu membahas ayat-ayat ini.
Tapi yang jelas mereka tafsirkan ayat ini secara tidak karu-karuan. Roma 10 ayat 8 adalah salah satu ayat yang mereka pakai, di mana kata firman iman itu muncul secara eksplisit. Saya bacakan ya. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dalam terjemahan kita firman iman, dalam terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan sesuai dengan nama ajaran ini, the word of faith, firman atau kata iman. Sekarang kutipan selanjutnya dari link yang sama tadi ya. Iman dan pengakuan. Dalam ajaran firman iman, suatu elemen yang terpenting tentang penerimaan dari Allah adalah pengakuan. Sering disebut pengakuan positif atau pengakuan iman oleh orang-orang yang mempraktekannya. Guru-guru firman iman yang terkenal seperti Kenneth E. Hagin dan Charles Capps. Kalau Kenneth Hagin ini sudah terkenal sejak zamannya Toronto Blessing ya. Jadi jelas bahwa orang ini memang ajarannya tidak karu-karuan. Biarpun orang-orang karismatik mungkin banyak yang memuja dia, tapi saya remehkan dia secara sangat-sangat rendah. Saya anggap orang goblok yang teologianya tidak karu-karuan. Kalau Charles Capps ini saya baru tahu ini namanya, saya tidak ngerti. Ya, dua orang ini adalah salah dua dari guru-guru firman iman yang terkenal. Lalu yang mana biru ya? Telah berargumentasi bahwa, perhatikan ya, argumentasinya sinting sekali ya. Allah menciptakan alam semesta dengan mengatakannya menjadi keberadaan. Kejadian 1. Kan cuma pakai firman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, dan sebagainya. Kejadian pasal 1. Dan dari itu dia menarik ajaran. Kita baca yang warna merah. Dan bahwa Allah telah memperlengkapi orang-orang percaya dengan kuasa ini. Muncul dari mana itu saudara? Kalau Allah menciptakan dengan berkata jadilah, ya, itu pun tidak semua saudara. Waktu dia membentuk manusia, dia tidak berkata jadilah manusia. Dia bentuk dari tanah, dia hembuskan nafas hidup dan sebagainya. Tapi sekalipun Allah berkata jadilah ini, jadilah itu, dari ayat sebelah mana dikatakan bahwa Allah telah memperlengkapi orang-orang percaya dengan kuasa ini? Jadi yang warna merah ini gila luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi membuat suatu pengakuan positif tentang janji Allah dan mempercayai firman Allah menggerakkan kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Lalu Efesus 3 ayat yang ke-20. Dan membawa janji itu pada penggenapan. Saudara, secara teori memang mereka percaya pada waktu ngomong itu mesti ada janji Allah atau firman Allah yang melandasi. Tapi itu teori, karena dalam faktanya apa yang bukan janji Allah mereka anggap janji Allah. Ini karena hermeneutik yang kacau balau. Sembuhkan orang sakit, mereka berkata Tuhan janjikan orang mesti sembuh. Saya tidak percaya teologi itu. Jadi apa yang mereka katakan dari janji Allah pakai firman Allah, bagi saya bukan. Jadi omongannya sekedar didasarkan pada asumsi. Kalau menurut saya mereka menganggap itu didasarkan pada iman terhadap janji Allah atau firman Allah. Ya. Jadi ini kutipan yang kedua. Saya berikan kutipan yang ketiga. Sebaliknya, pengakuan negatif bisa merusak atau melukai. Jadi orang-orang percaya harus menyadari kata-kata mereka. Setiap ngomong tuh jangan asal ngomong, jangan asal mangap. Harus sadar apa omongan saudara, positif negatif ini bisa terjadi, akhirnya bisa menguntungkan atau merugikan. Jadi sadari apa yang saudara katakan. Saya lanjutkan. Ini diargumentasikan pada penafsiran dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Juga bilangan 14 ayat 28. Kata Tuhan,
seperti kamu telah mengatakan di telingaku, demikianlah akan kulakukan. Di antara ayat-ayat lain dalam kitab suci. Jadi saudara melihat ya, ajaran yang segila ini pun dengan mudah mereka bisa carikan ayat dasar yang kalau dibaca sepintas lalu seolah-olah memang mendukung ajaran mereka. Saya sudah katakan saya tidak punya waktu untuk membahas ayat-ayat dukungan mereka. Saya nanti hanya memberi ayat untuk menunjukkan salahnya ajaran mereka. Amsal 18 ayat 21 kita baca ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, kelihatannya cocok kan? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, cuma ini dalam terjemahan King James ini beda terjemahannya. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kematian dan kehidupan ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Jadi mati hidup saudara tergantung kuasa lidah. Ya, jadi jangan sembarangan gunakan. Sekarang kita lihat Bilangan 14 ayat 28 yang lebih lagi, wah rasanya mendukung sekali. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya kira tinggal cuma baca saja ayat-ayat sebelumnya dan sebagainya, kita bisa melihat yang kamu katakan itu apa. Tergantung apa yang kamu katakan, tidak semua saudara ya. Jadi saudara, ajaran ini bagi saya luar biasa gilanya. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata yang negatif terjadi kita rugi, kata-kata positif terjadi kita untung dan sebagainya. Tapi terlalu banyak, luar biasa banyak orang-orang karismatik yang percaya ajaran ini dan mempraktekannya, lalu menegur orang-orang yang lain yang ajarannya berbeda dengan mereka. Dan orang-orang Protestan seringkali kayak monyet saja, yang niru saja seadanya ajaran dan praktek dari karismatik tanpa memeriksa apakah ajaran sesuai dengan Alkitab atau tidak. Misalnya saudara ya, saya tuh paling anti dengan doa yang diiringi dengan alat musik. Zaman saya percaya pertama-tama jadi orang Kristen, percaya Kristus, tidak pernah ada praktek itu saudara. Pada tahun sekitar 70-an ya, tidak pernah ada praktek model semacam demikian. Saya kira munculnya dari karismatik. Doa diiringi dengan musik. Pertama musik, mungkin musiknya pelan, tapi lalu akhirnya pakai band, blam blum. Saya tidak bisa konsentrasi sama sekali. Dan itu ditiru oleh hampir semua gereja. Sampai kalau saya khotbah di gereja manapun, dan pada waktu saya mau doa, saya beritahu pemain musiknya, jangan iringi saya, karena saya tidak bisa konsentrasi saudara. Saya mau tahu saudara, praktek seperti dasar Alkitabnya mana? Tidak ada. Tapi dari karismatik menjalan Protestan, hampir semua gereja, jarang sekali yang tidak. Sekarang melakukan hal seperti itu. Jadi saudara, jangan main tiru. Lihat, adakah dasar Alkitabnya? Karena saya pernah cari dasar dari praktek itu, tidak bakal ada. Ada yang sepertinya menjadi dasar, tapi waktu saya pelajari, tidak. Tidak ada praktek. Orang doa itu mestinya konsentrasi, kok diiringi musik tuh gobloknya luar biasa. Lalu berlanjut akhirnya kata-kata cermin pun diiringi, khotbah diiringi. Nah, saya khotbah diiringi, tak berhentikan khotbahnya. Jadi praktek-praktek ini saudara, jangan asal tiru. Demikian juga the word of faith ini, jangan asal tiru. Ini sama sekali dasarnya kacau, tidak karu-karuan. Dan saya akan memberikan beberapa contoh untuk menunjukkan kesalahan dari ajaran ini. Pertama saudara, contoh-contoh untuk kata-kata yang negatif. Masing-masing contoh ini positif saya berikan, negatif saya berikan beberapa contoh ya. Poin A, Markus 4 ayat 38b ini, kan murid-muridnya mengeluarkan kata-kata yang negatif saudara ya. Waktu mereka bangunkan Yesus, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
itu kan negatif. Sekarang saya tanya, mengapa pada akhirnya mereka tidak binasa? Kalau doktrin tadi itu benar, mengapa mereka tidak binasa? Saya berikan contoh kedua. 1 Raja 17 ayat 12. Ini perempuan janda di Sarfat itu ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini waktu Elia datang, dia minta roti, minta minum dan sebagainya. Dia bilang, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kata-kata ini diucapkan dalam bahaya kelaparan, 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan mereka tidak punya apa-apa lagi, tinggal itu toh makan. Dia berpikir secara rasional, ini bahaya kelaparan, aku tidak punya cadangan lagi apa-apa. Setelah memakan, aku akan lapar terus dan akhirnya mati. Bagaimanapun ini kata-kata negatif. Saya tanya, kalau doktrin itu benar, the word of faith itu, mengapa mereka pada akhirnya tidak mati? Elia mengadakan mujizat, tepung dan minyak terus tidak habis-habis. Dan mereka melalui masa kelaparan itu berhasil. Ya, kata-katanya negatif, tidak terjadi. Sekarang contoh ketiga, ini Nabi Elisa. Pada waktu dikepung oleh tentara Aram, kita baca 2 Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Celaka Tuanku. Negatif bukan? Masa tidak negatif? Kalau positif, dikepung tidak apa-apa, haleluya, puji Tuhan, nah itu positif. Ini tidak, celaka. Negatif saudara. Mengapa akhirnya baik dia maupun Elisa tidak celaka? Kalau ajaran the word of faith itu benar. Jadi saya sudah memberikan 3 contoh yang negatif. Sekarang saya pada poin yang kedua memberikan contoh-contoh untuk kata-kata yang positif. Yang negatif tidak terjadi. Yang positif juga banyak yang tidak terjadi. Dan saya berikan contoh-contoh. Pertama poin A, Petrus maupun murid-murid memberikan pengakuan atau kata-kata yang kelihatan menunjukkan iman, kata-kata yang sangat positif. Bagaimanapun apapun terjadi, mereka tidak akan meninggalkan Yesus, imannya tidak akan tergoncang. Kita baca Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Positif ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun, dari murid yang lain, berkata demikian juga. Ini kata-kata positif saudara. Mereka yakin imannya tidak tergoncang. Mereka yakin mereka tidak akan menyangkal Yesus. Mengapa kata-kata Petrus dan para murid yang positif ini tidak terjadi? Mereka semua goncang berantakan imannya, dan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kata-kata positif, tapi tidak terjadi. Saya berikan contoh yang kedua, poin B. Matius 16 ayat yang ke-22. Ini terjadi pada waktu Yesus mengatakan dia akan ditangkap dan sebagainya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Positif sebetulnya. Ya, dia mau Yesusnya aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ini kata hal yang positif. Tapi kata-kata Petrus tidak terjadi saudara. Yesus akhirnya ditangkap dan betul-betul mati, dibunuh, disalibkan dan sebagainya. Kalau the word of faith itu benar, mengapa kata-kata Petrus yang positif ini tidak
terjadi. Saya berikan contoh ketiga, Matius 17 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ini orang yang minta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Tapi sebelumnya dia sudah minta itu kepada para murid Yesus dan mereka gagal. Ini kata-katanya, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudara, mengapa para murid tidak bisa menyembuhkan penyakit atau tidak bisa mengusir setan yang merasuk yang menyebabkan penyakit itu? Mereka sudah berusaha, dan pasti pada waktu mereka berusaha, mereka mengeluarkan kata-kata untuk menengking setan itu, sekalipun kata-kata itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi tidak bisa tidak, pasti ada. Nah, lalu mengapa kata-kata mereka itu positif, nengking setan? Mengapa kata-kata mereka tidak terjadi? Waktu Yesus sudah berhasil mengeluarkan, mereka datang dan tanya kepada Yesus, kenapa kami kok tidak bisa? Berarti mereka menengking, berarti mereka sebetulnya yakin. Tapi mengapa tidak bisa? Kata-kata mereka positif, tapi tidak terjadi. Dan sebagai contoh yang keempat, bukan contoh dari Alkitab, tapi kata-kata pendeta karismatik beberapa minggu yang lalu, yang menghadapi wabah virus corona dengan side effect-nya di dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Mengapa kata-kata itu tidak terjadi sama sekali? Itu pasca ya, sudah lewat 2 minggu saya kira. Sampai sekarang saya tidak melihat pengurangan, kecuali di negara-negara tertentu, Spanyol, Italia mungkin berkurang, tetapi Amerika berkurang sedikit, tapi masih sangat banyak. Kemarin tadi pagi saya lihat, dibandingkan kemarin pagi tambahnya 28.000 lebih, dan masih belum, tadi itu saya lihat pada jam 7:30 ya. Jadi biasanya masih bertambah terus. Secara rata-rata Amerika masih bertambah 30.000, 31.000 orang per hari, yang mati bisa 2.000 per hari. Indonesia juga masih banyak. Sekarang Jawa Timur dan Jawa Barat balapan. Biasanya Jawa Barat ranking kedua, kemarin Jawa Timur nyalip, sekarang Jawa Barat nyalip lagi. Jadi saudara, sama sekali tidak terjadi. Padahal katanya dia disuruh oleh Tuhan untuk melakukan hardikan itu, dan dia menghardik kata-kata positif. Kalau memang ajaran the word of faith ini benar, mengapa gerangan kata-kata dia tidak terjadi? Sekarang kita masuk dalam poin F, saudara. Apakah kita boleh meniru tindakan atau kata-kata Kristus ini? Kan pendeta karismatik tadi itu niru ya. Kristus menghadik badai, tapi dia nirunya, dia bukan menghadik badai, dia menghadik suatu penyakit virus dengan side effect-nya dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Jadi sebetulnya penerapannya sudah lain, tapi tetap niru. Saudara, apakah kita boleh meniru tindakan atau kata-kata dari Kristus yang tercatat dalam Alkitab, atau kata-kata atau tindakan dari nabi-nabi, rasul-rasul dalam melakukan mujizat dan sebagainya? Apakah kita boleh meniru? Ini lagi-lagi persoalan hermeneutik ya. Apakah semua yang dilakukan Yesus atau para rasul dalam melakukan mujizat itu juga berlaku untuk kita, sehingga boleh kita tiru? Kalau hermeneutiknya waras, sudah pasti itu tidak boleh ditiru secara sembarangan. Ini harus kita persoalkan dan kita pelajari ya. Karena banyak orang, dan laki-laki ini khususnya dari kalangan karismatik, yang main tiru seenaknya. Yang satu bilang diperintah Tuhan untuk menenangkan badai virus corona dan dampaknya dalam dunia ekonomi. Yang satu lagi niru gunakan sapu tangan untuk menyembuhkan orang sakit. Ini ada dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-12. Baca sendiri ayatnya, saya tidak usah lihat, tunjukkan. Kalau urusan sapu tangan ini saudara,
Sudah lama, saudara. Pada waktu saya masih dalam mimbar Reform Injili di Delta Plaza ya. Jadi itu tahun 89, 90, 91 kira-kira sekitar itu. Saya tidak tahu persisnya tahun berapa, tapi sekitar itulah, sekitar tahun 90. Seorang jemaat menunjukkan kepada saya sebuah sapu tangan. Dan sapu tangan itu dikasih kertas yang di staples itu ya. Dan kertas itu ada tulisannya. Sapu tangan ini sudah didoakan. Kalau malam harus ditaruh di bawah bantal. Dan dia minta, tanya pada saya, pandangan saya. Ini orang Kristen yang pakai main tiru seperti ini. Tapi saudara, itu pada dasarnya dijadikan semacam jimat ya. Ditaruh di bawah bantal pada waktu tidur dan sebagainya. Sangat bau mistik bagi saya. Sudah main tirunya ngawur lakinya. Saudara, bolehkah kita tiru? Perintah tenangkan badai, sapu tangan sembuhkan orang, dan sebagainya. Sekarang saya ngajak saudara untuk melihat bermacam-macam peniruan di dalam Alkitab. Pertama saudara, ada yang meniru dengan menggunakan kuasa gelap. Tetapi saudara, mereka meniru hanya sampai pada taraf tertentu, tidak bisa melanjutkan. Setelah itu lebih lanjut lagi mereka gagal. Ini seperti para tukang sihir Firaun pada waktu mereka meniru mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa. Kita lihat ayat-ayatnya ya. Keluaran 7 ayat 12. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Wah, ini mengerikan ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli sihir Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Mereka berhasil niru. Mereka, banyak orang lemparkan tongkat jadi ular. Tidak tahu waktu ada banyak ular, berapa ular. Tapi tetap mujizatnya Harun ada keunggulan. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat yang dari ular ini menelan ular-ular yang lain. Jadi bisa ditiru, tetapi mujizat dari Tuhan melalui Musa dan Harun ini tetap lebih unggul. Lalu selanjutnya terjadi peniruan lagi yang bagi saya kelihatannya konyol. Kita lihat Keluaran 7 ayat 20 dan 22. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang ada yang di Sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di Sungai Nil, sehingga Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Jadi mereka ternyata juga bisa membuat air berubah menjadi darah. Tapi ini kan jadi konyol ya. Itu dipukulkan air dari darah, ini wabah, bencana bagi mereka, tulah, hukuman. Mestinya kalau mereka hebat, mereka pukulkan yang sudah jadi darah berubah balik jadi air. Lah kalau mereka juga mengubah air jadi darah, tulah ditambahin tulah, kan lucu. Ini kegilaan tuhnya. Tapi pokoknya intinya mereka bisa meniru. Ya, saya berikan contoh selanjutnya. Keluaran 8 ayat 5 sampai dengan 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada mereka, kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Ini jangan sembarangan tafsir saudara ya. Wah, enak, banyak kata, disembelih, dimakan. Apalagi kalau bullfrog, wah enak. Ya, nek kata cuma beberapa puluh, beberapa ratus, beberapa ribu. Kalau katanya miliaran,
lalu di mana-mana ada kata, itu pasti tidak menyenangkan, saudara ya. Nah sekarang saudara, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Laki-laki saudara, ini wabah ditambahi wabah, mestinya mereka musnahkan, mereka tambahi wabah. Tapi poinnya, mereka sampai titik ini bisa meniru. Sekarang kita masuk dalam yang keempat, peniruan mereka yang keempat. Keluaran 8, 16, 18. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah pada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Jadi sampai pada peniruan yang keempat, mereka gagal total. 1, 2, 3 mereka berhasil niru, 4 gagal. Saudara, ini memberikan peringatan kepada kita bahwa orang bisa meniru mujizat-mujizat dari Tuhan, tetapi jelas menggunakan kuasa setan. Mereka tukang sihir, mereka Mesir, mereka tidak nyembah Yahweh, maka jelas mereka tidak mungkin pakai kuasa Tuhan. Mereka pakai kuasa apa? Yang mereka lakukan gaib, jelas kuasa setan. Kalau bukan Tuhan, pasti setan. Mari kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 21-23. Tapi karena ayat ini selalu dicuplik pada 21-23, saya kali ini baca mulai konteks, seluruh konteksnya, mulai ayat 15 ya. Jadi Matius 7 kita baca 15-23, tapi penekanannya nanti pada 21-23. Saya baca konteksnya supaya orang melihat, dan kalau lain kali mengutip tidak ngawur saja. Kalau kutip cuma 21-23, mereka katakan orang-orang yang pelayanan ternyata bisa murtad. Orang sejati bisa murtad. Ada dari pihak agama lain berkata, ini loh, ngakui Yesus Tuhan malah masuk neraka. Itu tidak bisa nafsir lebih goblok dari itu. Karena begitu dilihat konteksnya, seluruh tafsiran itu pergi ke bulan. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Mari kita baca saudara, mulai ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan ya, ini semua dari ayat 15 bicara tentang nabi palsu. Konteks dari ayat 15 sampai dengan ayat 23, konteksnya bicara tentang nabi palsu. Nah sekarang kita dengan pengertian seperti itu, kita baca ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti saudara, nabi-nabi palsu itu berseru Tuhan. Mereka sebut Yesus sebagai Tuhan, bolak-balik Tuhan, berdoa ngomong Tuhan, dan dalam perkataan-perkataan ngomong Tuhan, dalam mengajar, berkhotbah ngomong Tuhan. Tapi mereka tidak ada ketundukan. Karena itu diucapkan oleh Yesus kata-kata ini. Bukan orang yang ngomong Tuhan, Tuhan yang masuk. Karena kalau cuma ngomong Tuhan, Tuhan tapi imannya tidak ada, mereka tidak akan taat. Dan tidak akan taat ini, tidak bakal mereka masuk. Sekarang kita lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, karena mereka dibuang ke neraka. Protes, Tuhan, Tuhan. Sebut Yesus tetap sebut Tuhan. Sudah mau dibuang neraka tetap sebut Tuhan.
bukankah kami dulu tuh ya, masih hidup tuh ya, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan ya, para nabi palsu itu kalau melakukan mujizat, mengusir setan dan sebagainya, melakukan kesembuhan, tentu demi nama Yesus. Banyak orang laki-laki bodoh pada waktu saya katakan seseorang itu nabi palsu, menyembuhkan dengan kuasa gelap, protesnya adalah, loh, dia pakai nama Yesus. Lalu kalau nabi palsu pakai nama apa? Nama Baal, begitu. Namanya memalsukan, meniru. Kalau saudara buat uang palsu, saudara buat sepersis mungkin, bukan? Kalau uang aslinya tuh persegi, uang palsunya saudara buat bundar, orang buta pun akan tahu. Tentu dibuat sepersis mungkin. Nabi asli pakai nama Yesus dalam menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya, mereka tiru. Nabi asli yang berkhotbah, khotbahkan Yesus, mereka tiru. Jadi saudara, hanya karena mereka pakai nama Yesus, tidak berarti mereka bukan palsu. Jangan bodoh saudara ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, protes dari orang-orang itu, mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, berarti mereka kenal. Tapi Yesusnya berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang nabi asli, orang kisah sejati yang lalu murtad, Yesus tidak bisa berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus akan katakan, dulu aku kenal kamu, sekarang enggak. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti apakah orang-orang itu pernah jadi Kristen sejati? Apakah orang-orang itu hamba Tuhan yang asli? Tentu saja tidak. Konteksnya sudah nabi palsu. Mereka orang Kristen KTP, mereka adalah nabi palsu, bukan hamba Tuhan. Ini gobloknya orang Kristen Indonesia ini luar biasa banyak ya. Setiap kali kami buat tulisan di Facebook menyerang nabi-nabi palsu, mereka berkata, sesama hamba Tuhan kok gegeran. Saya bilang, yang gegeran sesama hamba Tuhan itu siapa? Mereka nabi palsu. Aku tidak anggap mereka saudara seimanku. Dan bagi aku, geger dengan nabi palsu itu terpuji dan itu bagus. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus, Rasul, Nabi, orang Kristen yang bagus dimanapun dalam PLPB, orang percaya yang bagus, beramah tamah, bersatu dengan nabi palsu. Saya ingatkan juga semua hamba Tuhan yang menganggap dirinya nabi asli, tapi beramah tamah dengan nabi palsu. Yosafat ditegur oleh seorang nabi karena dia beramah tamah dan membantu Ahab. Jangan pikir sesuatu yang bagus beramah tamah antara nabi asli dengan nabi palsu. Omong kosong. Itu bukan bagus sama sekali. Terang dipersatukan dengan gelap, Kristus dengan Belial, bait Allah dengan berhala. 2 Korintus 6 ayat 14 dan terusnya, baca sendiri. Tuhan katakan tidak boleh mempersatukan. Pisahkan dirimu dengan mereka. Saudara, bersatu bukan kasih. Itu tindakan kompromi. Dan itu membahayakan. Kalau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan nabi asli, rukun-rukun, jemaatnya bilang, oh tidak apa-apa kalau gitu. Nabi palsu ini tidak apa-apa. Bukan palsu lah. Kami negara jalan dia juga tidak apa-apa. Akhirnya tersesat, tidak karu-karuan, gara-gara tingkah laku nabi asli yang beramah tamah dengan nabi palsu. Jadi nabi asli yang beramah tamah, jangan main-main.
jemaat-jemaat yang melihat nabi asli bersama dengan nabi palsu, jangan anggap mereka baik, tegur mereka. Itu tindakan yang sama sekali salah. Saudara, dengan teks ini Yesus sudah memperingatkan akan adanya banyak nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsu mereka. Lalu ada peringatan lagi, saudara. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tadi sudah ada, ini lagi. Jadi saudara, Yesus memperingatkan, kalau kita tidak waspada dalam membedakan asli palsu, maka kita sangat potensial untuk disesatkan oleh mujizat palsu yang dilakukan oleh nabi palsu. Karena saudara, setiap orang yang begitu dengar mujizat, wah, langsung tergila-gila, mau lihat. Ini orang-orang yang potensial. Saya kalau dengar mujizat, jujur saja sikap saya skeptis. Mujizat, oh iya, sungguhan apa enggak? Dari Tuhan atau dari setan? Saya tidak tahu. Saya bukannya tidak percaya mujizat. Saya percaya zaman sekarang mujizat yang asli tetap ada. Tapi adanya peringatan Tuhan ini menunjukkan makin dekat akhir zaman, makin banyak yang palsu. Kalau kita percaya seadanya mujizat, kita akan tersesat oleh nabi-nabi palsu yang mengatakan mujizat-mujizat palsu itu. Dan saudara, mendekati akhir zaman, sekarang sudah dekat sebetulnya, tapi makin mendekati akhir zaman, makin banyak nabi-nabi palsu. Dan dalam hal ini, kalau sudah dekat sekali dengan akhir zaman, sang antikristusnya sendiri, the antichrist, ya, antikristus yang besar, kecil itu banyak, tapi yang besar muncul nanti akhir zaman. Dia berhasil melakukan banyak mujizat, dan bahkan berhasil meniru mujizat dari Elia. Mujizatnya Elia menurunkan api dari langit ada dalam 1 Raja 18 ayat 22 dengan 38. Saya akan bacakan saudara ya. Biarpun ini sudah populer, saya tetap bacakan karena ada hal-hal yang saya ingin jelaskan. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Bila mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata pada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Mereka suruh dulu, ya, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Laki-laki jangan tiru ya. Nabi asli, nabi palsu lalu tiru, lalu ajak taruhan nabi palsunya, ayo datangkan api, lalu saudara juga tidak bisa. Jadi konyol nanti. Ini bukan untuk ditiru ya. Kita lihat ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Kalian perhatikan ayat 27 ya. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga. Elia ini nabi ya. Ada yang meragukan itu? Sekarang perhatikan bagaimana sikapnya terhadap nabi palsu. Beramah tamah, lemah lembut, kasih, sayang, tidak ada
HP pada saat itu. Kalau ada HP pada saat itu, kira-kira dia selfie bareng dengan mereka atau bagaimana? Lalu masukkan Facebook, begitu? Elia sama sekali tidak ada ramahnya sama sekali. Tadi ngomong biasa-biasa, bela lembu, awallah kamu turut, datangkan api dan sebagainya. Tapi waktu mereka sudah tidak berhasil sampai pagi dan petang, Elia berhenti dengan sikap netralnya. Sekarang dengan sikap negatif, mengejek, panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Ini pasti sarkastik, saudara. Ironis, ya. Mungkin yang merenung, mungkin sibuk ada urusan, mungkin bepergian, jalan-jalan, tidak tahu apa. Barangkali dia tidur, belum terjaga. Ini semua omongan guyonan, ejek. Dan kamu nabi asli beramah-tamah dengan nabi palsu. Dan kamu orang-orang Kristen, ya kalau saya menggunakan kata-kata keras, goblok dan sebagainya terhadap nabi palsu, kamu serang saya, serang Elia. Tololnya luar biasa. Saya bolak-balik katakan, saya bolak-balik nantang, tunjukkan satu ayat, ada nabi, rasul atau Yesus atau siapapun orang percaya yang imannya bagus, hidupnya saleh, yang beramah-tamah dengan nabi asli, dengan nabi palsu. Tunjukkan satu saja dalam seluruh Alkitab kalau ada. Sekarang kita lihat ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka ketika darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Supaya mujizatnya menjadi makin menonjol, dia lakukan dalam ayat 34 ini ya. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Yang tadi tidak disirami air saja tidak bisa, yang Baal. Sekarang dia siram banyak 3 kali sampai banjir, sampai parit di sekelilingnya penuh air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dia tidak perlu mengulang, saudara. Yang mereka lakukan pagi sampai petang, tidak tahu diulang berapa ratus kali, tidak ada tanda apapun keluar, tidak ada api, tidak ada percikan, tidak ada apapun. Tapi Elia 1 kali berdoa. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kayunya basah, korbannya basah, kok bisa menyala? Jangankan itu, air dalam paritnya habis kering. Mujizat yang luar biasa. Dan saudara, mujizat ini nanti pada waktu sang antikristus itu datang, dia dikatakan dalam kitab Wahyu akan meniru hal ini, dan kelihatannya dia bakal berhasil.
Jadi nanti atau kapanpun moro-moro terjadi, tahu-tahu terjadi, ada orang yang bisa meniru mujizat yang Elia turunkan api seperti ini. Jangan cepet-cepet anggap, wah hamba Tuhan hebat, berkuasa, kuasa Tuhan dan sebagainya. Itu mungkin sekali sang antikristus atau setidaknya nabi palsu. Mari kita baca ayatnya. Wahyu 13 dan 14a. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Lalu masih ayat 14, tanda-tanda dan sebagainya. Mujizatnya banyak. Bahkan mujizatnya Elia turunkan api, dia tiru. Jadi saudara, kalau ada yang meniru dan gagal, maka ada yang meniru dan berhasil. Kalau dia meniru dan berhasil, dia tetap belum tentu hamba Tuhan yang sejati. Saya ulang kata-kata ini. Kalau dia meniru dan berhasil, belum tentu dia hamba Tuhan yang sejati. Masih perlu dicek ajarannya bagaimana. Kalau dia niru dan gagal, apalagi ngaku dipinta Tuhan, saya tidak usah ngomong ini nabi palsu lah. Tapi kalau dia niru dan katakan dipinta Tuhan dan berhasil, belum tentu dia nabi asli. Tetap bisa dia menggunakan kuasa setan. Dan Tuhan izinkan setan kerja sehingga nabi palsunya berhasil meniru. Jadi hati-hati dengan mujizat saudara. Biarpun kelihatannya mujizat asli, belum tentu kuasa Tuhan yang digunakan. Bisa kuasa setan. Kalau saudara disembuhkan oleh seorang pendeta, tapi ajaran pendeta jelas kacau, balau tidak karu-karuan. Yang minyak urapan dibuat untuk menyembuhkan orang lah, perjamuan kudus menyembuhkan orang, untuk naikkan jabatan dan segala macam omong kosong. Tidak peduli seandainya dia betul-betul bisa menyembuhkan orang, dia tetap adalah nabi palsu. Jangan main-main dengan mujizat yang berhasil. Itu tetap bisa dari setan, ya. Sekarang saya berikan contoh kedua saudara. Ada yang mencoba meniru tetapi gagal, dan dia dipukuli bahkan oleh setan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lanjutlah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau ini sekarang saudara tiru, bisa menyebarkan virus corona saudara ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jelas mereka niru. Paulus lakukan, mereka tiru. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Maksudnya tahu, bukan konco ya. Yesus tidak konco nama setan saudara ya. Maksudnya tahu dia ya. Dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saya kira 17-nya tidak perlu, silakan baca sendiri. Niru, bukan cuma gagal, setan pukuli mereka habis-habisan sampai telanjang dan luka-luka, betul-betul dipermalukan. Mengapa setan lakukan seperti itu? Saya tidak tahu. Setan politiknya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, itulah setan. Ya, kalau dia melakukan hal yang sama terus-terusan, maka pasti orang akan ngerti. Dia buat seperti ini supaya orang tidak ngerti. Sekarang kita melihat contoh yang ketiga. Ada yang meniru atau ingin meniru, tapi justru dimarahi oleh Yesus. Dan ini menunjukkan tidak boleh sembarang tiru. Mereka mau tiru
Yesus marahi mereka. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 55. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirimkan beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Lewat tak, tidak boleh saudara ya. Karena dia Yahudi, perjalanannya menuju Yerusalem. Samaria dan Yahudi musuh bebuyutan. Seandainya Yahudi tapi tidak menuju Yerusalem mungkin boleh. Yahudi menuju Yerusalem lewat tanah mereka tidak boleh. Dua muridnya Yohanes dan Yakobus ngamuk saudara. Ya, mari kita lihat. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini mau niru mujizatnya Elia yang lain lagi, bukan yang tadi. Nanti saya bacakan ayatnya. Karena Elia bukan cuma satu kali menurunkan api. Kalau tadi itu menurunkan api untuk mezbah korban bakar, dia pernah menurunkan api bunuh orang. Ya, itu yang kepingin ditiru. Yesus bagaimana? Ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Jangan sembarangan tiru. Yesus memarahi mereka, sekalipun mereka ini sebetulnya maunya kan dukung Yesus. Kurang ajar orang-orang ini. Yesus mau lewat, tidak boleh. Bunuh saja, bakar, api dari langit. Tapi Yesus memarahi mereka. Saudara, yang ingin mereka tiru bukan mujizat Elia. Mujizat Elia yang tadi, yang dia lakukan dalam 2 Raja 1, bukan. Tetapi dalam 1 Raja 18 bukan itu, tapi dalam 2 Raja pasal 1. Kita baca ya, mulai 1-15. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Asia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria lalu menjadi sakit. Lalu dikirimkannya utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk pada Baal Zebub, dewa ya, Allah di Ekron, apakah akan sembuh dari penyakit ini. Tapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, jika kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan kembali pada raja, berkatalah ia pada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka padanya, ada seorang kami, dan berkata kepada kami, pergilah kembali kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah padanya, bagilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk pada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia, raja ya, kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan kepadamu? Jawab mereka padanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia atau raja itu Elia orang Tisbe. Lalu sekarang ayat 9. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ini jelas disuruh dengan perintah yang negatif, tangkap atau bunuh Elia. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, pasti dengan nada bentak dan nada dia punya otoritas, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biar turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya.
Lalu orang itu berkata pada Elia, "Hai abdi Allah, pengkhianat kita raja, segera turun." Sama kurang ajarnya. Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Rajanya masih belum kapok, saudara. Ya, dia kirim utusan ketiga. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Tapi perwira yang satu ini perwira yang takut kepada Tuhan, ya. Lalu naiklah perwira yang ketiga ini dan sudah sampai, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah habis turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Apakah orang disambar api juga? Ayat 15, maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Pertama kita melihat, saudara, dua perwira yang pertama bersikap kurang ajar. Pendeta ini opo, nabi asli ini opo, mengkosong lah. Aku perwira, disuruh raja lagi, perintah main cakar PDW, disamber api dari langit, habis 51 orang. Kelompok kedua habis lagi 51 orang. Tapi yang ketiga, dia hormat, dia takut kepada nabi asli ini. Mengajar kita untuk bersikap hormat terhadap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Hamba Tuhan yang nabi palsu jangan hormat apapun. Tapi hamba Tuhan yang nabi asli harus dihormati. Saya bukan orang yang gila hormat sampai saya mengajarkan ajaran ini supaya di mana-mana orang manggut sama saya sampai manduk kepalanya kebentuk tanah. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya mengatakan ini bukan supaya saya dihormati, tapi supaya saudara jangan kena hukuman Tuhan pada waktu bersikap kurang ajar terhadap seorang hamba Tuhan yang sejati. Jangan main-main, ya. Jadi saudara, mukjizat ini yang kepingin ditiru oleh Yakobus dan Yohanes. Nggak boleh masuk ke tanah Samaria. Mereka tanya pada Yesus, "Apakah engkau mau kami turunkan api dari langit?" Mereka teringat peristiwa ini. Elia bisa, mengapa kami tidak bisa? Mereka ingin meniru, tapi Yesus justru menegur dan memarahi mereka. Jangan main tiru sembarangan. Sekarang contoh keempat. Ada yang meniru dan berhasil. Elia membangkitkan anak janda di Sarfat yang mati. Caranya sangat khas. Nanti ditiru oleh Elisa, ditiru lagi oleh Paulus, dan semuanya berhasil. Mari kita lihat ya. Yang Elia 1 Raja 17 ayat 17-21. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Karena perhatikan apa yang Elia lakukan untuk membangkitkan. Dia tidak cuma bilang, bangkitlah. Tidak. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Dan berseru pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Mengapa dia lakukan itu? Saya tidak tahu. Tapi saya kok yakin dia diperintah oleh Tuhan. Tidak sembarangan lakukan hal itu berdasarkan pikirannya sendiri. Karena apa yang dia lakukan itu
Secara medis membangkitkan orang mati itu omong kosong. Tetap kuasa Tuhan. Tapi mengapa pakai cara itu? Saya tidak tahu. Yesus sembuhkan orang buta, mengapa pakai tanah diludahi, diudek, taruh di matanya? Mengapa? Dia pakai cara lain bisa. Kenapa tidak pakai duri, cocok kan? Tuhan mau dengan caranya, itu urusannya dia. Saya yakin Elia diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan itu. Tapi yang jelas dia membangkitkan orang mati ini dengan mengunjurkan, ya ditumpuk ya, tubuhnya numpuk di atas tubuh orang yang mati itu. Dan dia lakukan itu 3 kali, lalu dia berdoa, dan Tuhan bangkitkan anak itu. Sekarang saudara, mujizat itu ditiru oleh Elisa dan berhasil. Anak perempuan Sunem mati juga dan dibangkitkan dengan cara yang sama. 2 Rasul pasal 4, 32-35. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoa ia pada Tuhan. Lalu ia membarikan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Ini penjelasan yang lebih detail ya. Dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Jadi boleh dikatakan posturnya dipersiskan, semua ngeblok gitu ya. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Ditiru dan berhasil. Anaknya bersin, tapi waktu itu tidak ada corona, jadi tidak nulari apa-apa, tidak ada masalah dengan bersin lalu dianggap gejala corona. Sekarang saudara, dalam perjanjian baru ini juga ditiru oleh Paulus dan juga berhasil. Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Jadi jendela itu ke sana ambruk saudara, tembok ya, luar ya, jadi jatuh ke bawah ya. Jadi duduk di jendela, mungkin karena banyak orang. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Makanya kalau dengar firman jangan ngantuk saudara ya. Nanti ngantuk, jatuh gelosor, maju ndak dari jendela, di kursi, buak, mati. Paulus bisa bangkitkan, saya enggak. Mati tak kubur. Mari. Jangan ngantuk. Enggak peduli. Saya khotbah sudah 1 jam 18 menit. Oh tadi masih dipotong 4 menit. 1 jam 14 menit. Dengan doanya. Saudara, perhatian harus benar. Tapi orang ini khotbahnya Paulus lama sekali sampai tengah malam. Enggak tahu berapa jam. Orang ngomel kalau saya khotbah 2 jam. Paulus khotbah ini hitung sendiri jamnya berapa lah. Saya tidak tahu. Bisa 5 jam, 6 jam. Potong makan, khotbah lagi. Wanjak sekali. Dia tidak bisa menahan ngantuknya. Dia tertidur, jatuh, dan dia mati. Sekarang ayat 10. Tapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Tentu bukan masih hidup. Mau tadi dikatakan sudah mati kok. Tapi masih hidup itu mungkin maksudnya adalah dia akan hidup kembali. Saudara, Elisa meniru. Dan katanya badan anak itu jadi panas karena ditempeli badannya Elisa. Jadi panas bagaimanapun masuk ke microwave yang gak bakal bangkit lah. Omong kosong. Kuasa Tuhan yang membangkitkan, bukan karena tindakan bertiarap atau nempel dan sebagainya, tidak.
Tapi mengapa 3 orang berturut-turut melakukan? Elia lakukan, ditiru Elisa, ditiru baru, semua berhasil. Saya yakin, baik Elia-nya pertama maupun Elisa dan Paulus dalam meniru, tidak meniru secara sembarangan atau melakukan sembarangan. Semua mereka mendapatkan perintah dari Tuhan sekalipun tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi, bolehkah meniru? Sebetulnya boleh, kalau mendapat perintah dari Tuhan. Dan jangan kerosok-keroson, saudara ya. Kok rasa-rasanya aku dapat perintah Tuhan untuk meniru. Ini rasa-rasanya, saudara ya. Kalau kerosok-keroson ini cilaka. Kalau saudara betul-betul dapat perintah Tuhan, tirun yang manapun, mujizat Tuhan yang manapun, saya sukanya. Nah sekarang bagaimana kembali para pendeta yang katanya dapat perintah Tuhan untuk meniru kata-kata Yesus yang menenangkan badai, diam, tenanglah. Tapi dia terapkan kepada wabah virus corona dengan dampaknya dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Dia mengaku diperintah Tuhan. Saudara, kalau, saya katakan kalau dia memang diperintah Tuhan, tentu dia boleh, bahkan harus diperintah. Kok tidak mau nurut gimana? Bukan cuma boleh, saya katakan dia harus meniru. Tapi saudara, kalau memang dia diperintah, mengapa dia gagal total? Ini yang buat semuanya jadi tidak masuk akal. Saya menyimpulkan, dia cuma omong kosong, dia cuma membual, atau kemungkinan lainnya setan memerintah dan dia tidak bisa bedakan suara Tuhan dengan suara setan. Ya, kalau kemungkinan pertama yang benar, dia tidak dapat perintah, tapi dia berkata dia diperintah dan dia tiru. Saya terus terang tidak mengerti mengapa dan untuk apa dia lakukan itu, mengapa dia meniru. Itu cuma merusak nama dan reputasinya sendiri. Ada kemungkinan dia dengar suara dari setan yang dia kira dari Tuhan, dan karena itu dia lalu meniru. Yang manapun yang benar, kalau di sini dia membual, kalau di sini dia nggak bisa bedakan setan dengan Tuhan. Yang manapun menurut saya ini sangat tidak bagus untuk nama dan reputasi dia. Saya tidak pandang dia sebelah mata, tidak peduli jemaatnya ada berapa ratus ribu, saya tidak ambil pusing. Saya tidak anggap dia saudara seiman saya. Saya tidak anggap dia rekan hamba Tuhan saya. Saya tidak bakal mau difoto bareng sama dia, kecuali kalau sedang tahu-tahu tanpa sengaja bareng orang foto, tapi kan tidak izin saya. Kalau izin saya tak maki-maki mau foto sama dia. Jadi saudara, peniruan banyak, tapi pikirkan saudara, ada peniruan yang gagal, ada peniruan yang berhasil tapi tetap dari setan, ada peniruan yang memang betul-betul dari Tuhan dan berhasil, dan ada peniruan yang entah dari mana dan gagal, dan ini menghancurkan reputasi. Ini memalukan dilihat oleh orang-orang luar yang mengetahui hal ini dan pasti tahu, pasti banyak yang tahu. Saudara, jangan sembarangan meniru, kecuali betul-betul diperintah Tuhan dan pasti berhasil kalau memang diperintah Tuhan. Dalam hal itu sudah memuliakan Tuhan. Tapi kalau ngawur dalam meniru, gagal, itu memalukan Tuhan. Dan celakalah, terkutuklah saudara kalau niru secara sembarangan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman.
dan menambah lagi satu session dalam pembahasan Yesus dan para murid yang terkena badai. Kami menitipkan pelajaran terakhir pada minggu depan. Kalau boleh tolong atur supaya ibadah online tetap bisa dilakukan. Dan kami berdoa supaya firman yang tadi sudah ditaburkan bertumbuh berbuah dalam kehidupan para pendengar, baik yang sudah mendengar maupun yang akan mendengar melalui YouTube ataupun membaca melalui Facebook, Instagram, web dan sebagainya. Biarlah semua ini kau jadikan berkat. Orang tidak sembarangan meniru. Tuhan, juga sikap seseorang terhadap nabi palsu dan sikap seorang nabi asli terhadap nabi palsu. Kami sudah belajar. Kami melihat banyak sikap yang salah, di mana orang Kristen menghormati nabi palsu. Pendeta yang hamba Tuhan sungguh-sungguh beramah-tamah dengan orang yang mereka sendiri anggap sebagai nabi palsu. Dan orang Kristen maupun hamba Tuhan menegur pendeta yang sungguh-sungguh, yang bersikap keras terhadap nabi-nabi palsu. Biar semua belajar melalui pelajaran ini juga, dan mengubah sikap-sikap mereka yang kelihatannya baik, tapi sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.